Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا فاهم Sulaiman fahimna. Ya Allah, dengan nikmat-Mu, dengan rahmat-Mu kami semua dari pagi hari ini. Maka di pagi hari ini ya Allah, kami kepada Engkau berikan kepada jiwa kami ketakwaan serta bersihkan jiwa kami dari berbagai macam kotoran-kotoran hati, dari kotoran syirikan, dari kotoran kemunafikan, dari kotoran kezaliman, dari kotoran ujub, hasad, dengki, dan kawan-kawannya. Karena Engkau zat yang mensucikan dan menjaga dan memelihara jiwa-jiwa kami. Wahai Rabb yang mengajarkan kepada Nabi Ibrahim, maka ajarkanlah kepada kami. Wahai Rabb yang beri pemahaman kepada Nabi Sulaiman, maka berikan kepada kami pemahaman. Alhamdulillah sekalian, kita diberikan nikmat yang luar biasa di pagi hari ini. Nikmat sehat, nikmat yang sangat luar biasa di dunia ini ternyata namanya nikmat sehat. Sampai para ulama kita mengatakan sehat adalah sayyidu naimid dunya. Sehat adalah rajanya nikmat dunia, gitu ya. Sehat adalah raja nikmat dunia. Maka sungguh sangat disayangkan kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, namun kita belum menyadari akan nikmat ini, belum sadar nikmat ini. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa ada nikmat yang sangat dekat dengan kita, bahkan kemana-mana kita bawa. Itu nikmat apa, Bu? Nikmat panca indera. Nikmat apa? Nikmat panca indera. Yang merupakan gerbang apa? Gerbang dunia, kita bisa melihat keindahan dunia dengan apa? Dengan mata kita. Mata kita. Makanya Allah ingatkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang kufur. Surat yang kita hafalkan, insya Allah ibu-ibu sudah hafal bagi yang hafal ya, ya kan?
Sudah hafal di antara surat ini surat Al-Balad. Allah ingat kepada kita dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu 'ainain. Nah, ini pendek Bu ya. Coba kita ikuti. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menciptakan untuk kalian anain, ainain. Ainain ini adalah dua mata, dua mata. Mata kita ini, masya Allah ini jendela dunia kita, jendela dunia kita. Keindahan apapun dunia kita ini, ya Bu ya, ada pemandangan pedesaan yang indah, pegunungan seperti di Gunung Kidul gitu kan, seperti di puncak, ya kan, di sepersawan Magelang, Magelang, masya Allah di viral itu, atau di Cianjur, ya kan banyak mata air ya di Cianjur. Dan semua pemandangan indah dunia ini tidak akan pernah kita bisa lihat tanpa dengan mata yang Allah berikan kepada kita, dan bahkan kita ini nggak pernah minta, nggak pernah minta mata, namun Allah berikan kepada kita, ya kan? Kita nih nggak pernah minta mata, Bu. Ada nggak pernah kita minta mata, Bu? Pernah minta? Doa-doanya pernah minta, Bu? Ada. Ya Allah berikan aku mata ya. Pernah nggak Bu Riti? Pernah minta mata sama Allah? Pernah minta? Nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Sampai kita ke anak kita saja yang dilahirkan oleh ibu, ibu kadang itu lupa minta diberikan oleh Allah kesehatan badannya, ya kan? Jadi bagus itu nggak aneh ya, tapi secara fisiknya juga bagus, jiwanya juga bagus. Makanya Nabi Zakaria minta pada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, gitu kan? Ya Allah ya Rabbku berikan padaku, anugerah padaku dzurriyyatan thayyibah, anak-anak yang baik. Thayyibah ini baik fisiknya juga baik akhlaknya, gitu ya. Itu. Makanya insya Allah ya, di antara nikmat-nikmat kita itu nikmat diberikan fisik yang sempurna. Kita sempurna, ya kan? Kita punya suami sempurna, gitu. Punya anak-anak kita juga sempurna, gitu kan? Jadi kalau istri saya itu hamil, kemudian mau melahirkan dan lahir itu anak sempurna, masya Allah itu luar biasa itu. Bahagianya kita, saya gitu ya, bahagia itu ya. Punya telinga, punya mata, punya tangan. Karena tidak sedikit di antara hamba Allah itu ketika lahir dalam kondisi tidak sempurna Bu ya. Cacat dari bawaan gitu ya. Cacat bawaan. Maka di antara nikmat yang sangat dekat dengan kita adalah nikmat mata. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah aku telah jadikan untuk kalian, ya kan? Untukmu itu apa? Ainain, dua mata. Dua mata, ya kan? Dua mata yang kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan, kita bisa menyaksikan. Bahkan nikmat ini nggak pernah kita minta. Makanya Allah firman di surah Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan aku berikan kepada kalian apa-apa yang kalian minta. Minta, kita minta diberikan oleh Allah kan? Dan kita ini enggak, bahkan kita itu diberikan oleh Allah nikmat yang bahkan banyak nikmat yang tidak kita minta. Masa Allah kemudian menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian la itu tidak, tuhsuhu hitung-hitung, tidak bisa menghitung, artinya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya, ya kan? La tuhsuha.
Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim. Jadi kita ini Bu sudah di apa namanya disampaikan oleh Allah bahwa manusia sangat zalim. Zalim dan ingkar. Kita sering menzalimi diri sendiri. Kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah di antara nikmat mata. Namun mata kita sering kita gunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat dari agama Allah. Gitu kan? Berapa banyak dosa-dosa itu berawal dari pandangan mata. Ya, Bu ya. Berapa banyak dosa kita yang kita lakukan, Bu, itu awalnya dari pandangan. Dari apa? Dari pandangan, makanya kita namanya ada namanya adab dalam memandang, gitu kan? Adab dalam memandang, ya kan? Baik memandang lawan jenis yang bukan mahram kita, atau memandang yang bukan milik kita, gitu ya. Jadi kalau kita ibu, kalau kita itu lihat barang-barang yang bagus milik teman kita, kawan kita, saudara kita, jangan lupa apa ucapannya Bu? Apa ucapannya Bu? Melihat barang bagus Bu, masya Allah. Apa ucapannya? Ya kan? Bu Rita, ya kan? Lewat lagi jogging, mas suaminya lewat, masya Allah. Ini ada rumah bagus banget. Apa diucapin Bu? Ucapin, masya Allah. Apa? Terus apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Itu cuman itu, Bu. Masya Allah, la quwata illa billah. Udah. Kalau kita melihat barangnya, kalau lihat kepada orangnya yang punya, apa ucapannya? Hah? Barakallahu fiik. Nah, kan? Atau barakallahu fi baitika fi apa tuh? Sajarotika al mobil dan lain-lain, Bu ya. Atau pakai bahasa bahasa kita, semoga Allah berkahi apa yang dititipkan Allah padamu, ya, baik berupa harta, rumah dan lain-lain. Jadi ya, jangan lupa ucapan tadi, Masya Allah, la quwata illa billah, ya kan? Dan agar yang punya gak kena ain, kita ucapkan berkah, barakallahu fi amwalikum, ya kan? Fi amwalikum boleh, atau barakallahu fi, semoga Allah memberkahimu apa yang Allah berikan pada kalian. Ini di antara adab, ya kan? Makanya yuk kita kembali, mata nikmat yang luar biasa, ya kan? Yang sangat diinginkan oleh teman-teman kita yang tidak bisa melihat dunia sampai saat ini. Kemana-mana itu gelap, Ibu. Coba kita merem sebentar, merem tuh, merem. Apa yang kelihatan tuh? Hah? Gelap kan? Seperti inilah, Bu, orang teman-teman kita yang sedang yang tunanetra. Jadi kalau kita mau membaca Quran, tinggal buka begini dah, bisa baca Quran. Tapi kan yang buta, Bu, dia harus pakai huruf braille. Membaca dengan pakai tangan. Qurannya lebih tebal Qurannya itu. Karena kan braille kan. Titik-titik itu kan. Dan kita dibuat takjub, Ibu ya. Ini dicabut matanya, maksudnya di matanya itu buta. Tapi Qurannya bacaannya, Masya Allah, bagusnya luar biasa. Ya kan, saya sering melihat, ya kan, kiriman teman-teman di media sosial itu ya. Dikirim, Masya Allah, bacaannya ajib. Ya kan, seperti itu, mana yang ikut ikut Hawid Indonesia itu yang buta itu, yang di Bandung, siapa itu lupa saya, yang perempuan itu sekarang malah bikin pesantren tunanetra itu yang di Bandung ya. Nah kembali, ya kan, kembali Allah ingatkan bahwa nikmat itu yang dekat dengan kita adalah apa yang dekat, bukan yang jauh ya. Nikmat yang terbesar itu bukan yang jauh, tapi yang dekat dengan kita, bahkan menempel, ya kan, menempel sejak lahir, nikmat mata, makanya sampai para Rasulullah SAW dalam bersabda sebuah hadis, kalau seandainya itu manusia itu beribadah 500 tahun, 500 tahun itu tidak cukup untuk mensyukuri nikmat dua mata yang sudah Allah berikan kepada kita ini harus dari dosa ini. Ya. Itu gak cukup, Bu, ya kan? Kita beribadah 500 tahun, bukan umur kita itu gak nyampe, Bu.
Umur kita itu nggak nyampe 100 Bu. Rata-rata umur umur orang zaman sekarang itu ya 60 saya 60 sampai dengan 70. Itu pun jarang gitu ya. Jarang, ya kan? Ya kan? Kita beribadah 5 tahun, ya kan? Untuk mensyukuri nikmat mata itu gak ngimbangi, gitu kan? Makanya apalagi orang yang malas beribadah. Makanya mata ini adalah nikmat yang luar biasa yang sering kita abaikan. Sering kita abaikan. Baru kecolok mungkin, ya, kecolok atau mungkin mata sakit baru rasa tuh nikmat mata itu kan. Dan mata ini, Bu, mata ini adalah lensa yang sempurna, optik yang sempurna. Ini ada kamera, ada bisa ada kamera. Ini juga kamera nih. Cuma saya pakai untuk apa? Ini untuk mic ini. Ada kamera yang canggih, canggih sekarang yang dibuat manusia. Itu semua meniru, oh, niru organ optik di mata kita. Yang luar biasa, penemu pertama itu bukan orang muslim, Bu. Penemu optik pertama itu adalah seorang ulama muslim. Siapa namanya? Hah? Ada yang tahu? Yang tahu boleh pulang dulu. Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Bukan itu. Rujaya itu skandal, cepit gitu. Ya kan? Itu alirannya sesatnya luar biasa itu. Ngumpulin para cat itu kan. Nah, wanita muda nyari ngumpulin untuk subhanallah syahwatnya. Naudzubillah min dzalik. Siapa namanya, Bu? Ibnu Hayyan. Ya, kan, yang terkenal kan itu kan. Itu seorang muslim ya kan yang menemu optik itu. Yang sekarang dipakai untuk optik luar biasa itu kan. Ada optik yang zoom itu sampai berapa kali ya kan luar biasa ini. Sehingga saya pakai kacamata ini di antaranya ya ini dari Ibnu Hayyan itu kan. Ya kan? Mata buram jadi jelas kan. Gitu kan. Jelas. Umur di maksudnya biasa mata kayak kacamata ya. Ya. Itulah nikmat mata, ya kan? Maka kita hendaknya ibu jangan sampai kita lupa, ya kan? Setiap pagi dan petang membaca doa sayyidul istighfar karena kita mengakui, ya kan? Ini doa istighfar itu isinya pengakuan, Bu, ya. Doa sayyidul istighfar isinya itu pengakuan, ya kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini, Bu, doa istighfar ini Rasulullah yang mengajarkan pada kita umatnya. Yang Rasulullah beliau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilham untuk bisa apa namanya? Merangkai doa yang sangat indah yang luar biasa. Di antara kalimatnya adalah Abu ulaka bi nikmatika alayya. Ya Rabb, aku mengakui nikmat-nikmatmu yang telah kau berikan padaku. Abu ubi dzambi, namun aku juga mengakui dosa-dosaku, gitu ya. Mestinya nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita itu dibalas dengan taat, ya kan? Namun kita sering membalas nikmat dari Allah dengan maksiat. Naudzubillah, sama naudzubillah. Makanya kita jangan banyak tiap pagi petang itu jangan lepaskan HP-nya, jangan abaikan berzikir pada Allah. Jangan zikir pagi dan petang menjelang matahari sunrise gitu kan. Apa namanya? Terbit dan menjelang matahari sunset gitu kan. Itu doa yang sangat ajib yang diajarkan oleh Allah, ya kan? Rasulullah dari paling langsung doa-doanya itu zikir pagi dan petang, masya Allah. Kita minta perlindungan, minta penjagaan, minta sehat. Bahkan Rasulullah sendiri langsung mengajari kita doa minta sehat. Apa itu? Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi
basori. Sampai dulu ya. Allahumma afini fi sama. Iya, bahasa dulu. Hah? Sami dulu, bahasa dulu. Coba diulangi nih. Allahumma afini fi badani, terus wa afini fi samai, wa afini fi basori. La ilaha illa anta. Itu kita minta sehat, Bu. Diulang 3 kali. Allahumma afini fi badani, wa afini fi sam'i, wa afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Wa a'udzubika min adzabil qabri. Tapi kita ambil yang awal ya. Allahumma afini fi badani, ya Allah. Sehatkanlah badanku. Ya kan? Karena mata ini bagian dari badan kan ya. Maka minta kepada Allah, Bu, sehat badan kita. Allah maafini fi badani. Bu, saya sarankan kepada ibu-ibu kalau baca zikir itu dipahami isinya. Biar resep itu, biar kita tahu apa yang kita minta kepada Allah, ya kan? Biar kita syukurnya itu semakin mendalam, Bu. Ya kan? Semakin apa? Mendalam kalau kita ini, ya kan, meresapi, memahami apa yang kita zikirkan itu, ya kan. Allahumma afini fi badani ya Rabb, sehatkanlah badanku ya Allah, mau aku mohon kepada engkau sehatkanlah badanku. Wa afini fi sam'i, sehatkanlah juga telingaku, pendengaranku. Wa afini fi basari, sehatkanlah penglihatanku. Nikmat sehat di antara mata kita sehat, pendengaran sehat itu nikmat yang luar biasa. Mata yang saat ini berbuah ya Allah, ya kan? Dan sebagian kita ini, ya kan, matanya itu kecelakaan gitu ya. Mohon maaf seperti kakak kami ya, kakak saya itu ya. Kecelakaan dari kecil itu ya. Matanya tinggal separuh. Kan bagi lupa saya. Itu berat. Kalau matanya tinggal separuh itu berat. Karena tumpuannya, sarafnya ke satu mata gitu ya. Ya kan? Makanya insya Allah ya. Nikmat kita itu kalau udah bisa melihat dua-duanya itu nikmat yang luar biasa, ya kan? Nikmat yang luar biasa, gitu kan? Minta pada diberi kesehatan, termasuk diberi penjagaan. Diberi penjagaan agar kita bisa menjaga badan kita sehat, nggak cuma badan sehat, mata sehat, telinga sehat, tapi nggak bisa apa tanpa ada Allah itu percuma, ya kan? Kita berikan badan sehat, mata sehat, telinga sehat, tapi nggak bisa dijaga oleh Allah dari kemaksiatan, itu juga percuma, bahkan malah menambah dosa-dosa. Naudzubillahi min dzalik. Maka minta gini, afiah itu, Bu, afiah itu di antara maknanya adalah kita diberikan penjagaan, ya kan? Dari hal yang Allah murkai, dari nikmat mata, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, gitu kan? Jadi kita ini kalau biasa melihat hal yang baik, hal yang Allah ridhoi, kita terbiasa seperti itu, maka kita sangat tidak nyaman bila mana kita melihat hal yang tidak Allah ridhoi. Itu, Bu, ya. Sebaliknya, ya, kita itu biasa melihat hal yang ini ya, yang Allah murkai, yang Allah nggak sukai gitu. Kita ini nggak nyaman kita melihat hal yang Allah ridho, itu nggak nyaman. Seperti itu, ya kan? Seperti itu. Termasuk pendengaran, Bu, ya. Nanti kita bahas di poin yang kedua, ya, ya nikmat telinga itu ya. Telinga kita ini kalau bisa mendengar, biasa mendengar hal yang baik, mendengarkan ceramah nasihat dari guru-guru kita, kemudian mendengarkan tahsin ya, tilawah atau Quran, murotal Quran, ya kan. Tiba-tiba ibu-ibu misalkan lagi di warung makan, tiba-tiba ada konser musik di situ, ya kan. Itu gak nyaman. Bagi yang udah biasa seperti itu, tapi sebagai bagi yang terbiasa seperti itu ya menikmatinya sambil apa? Sendu-sendu. Nah, itu udah itu. Ya kan? Minimal tuh kita itu tidak menolak lah, minimal ya, menolak itu ya. Makanya, ya kan? Itu nikmat mata, ya kan? Dan luar biasa Ibu kalau kita lihat itu ya, mata ini tuh ada apa namanya? Aliran darah, tapi nggak kelihatan oleh kita, mata kita ini. Luar biasa itu, ya kan? Luar biasa itu, nggak kelihatan oleh kita, ya kan? Itu nikmat apa namanya? Mata kita ini. Ya kan?
nikmat mata ini. Makanya Masya Allah itu kan. Makanya antara nikmat ini yang wajib benar-benar syukur itu yang mata ini, ya kan? Mas sampai-sampai, ya kan? Kita ini mau ditukar berapapun tuh nggak akan mau gitu ya kan? Kita mau tukar mata, makanya ada seorang pemuda, ini ada cerita unik ini dari seorang syekh gitu ya, yang dia itu merasa dirinya miskin, malah dirinya apa? Miskin gitu ya. Wah, saya doain aku ini miskin begini 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 gitu kan. Kamu tuh kaya kata saya, kata orang itu. Enggak, saya itu miskin. Kamu tuh kaya. Enggak, saya itu miskin gitu. Baik, kalau bapak percaya, maukah aku beli matamu dengan 1.000 real? Matanya beli 1.000 real. 1.000 real berapa? Berapa Pak? 1.000 real berapa? Dia belinya 10.000 kalau saya itu. Ya kan? 10.000 real itu berapa? 1 real sekarang berapa? 4.000. 4.000 kali 1.000 4 juta. Kalau 10.000 berarti 40 jutaan gitu kan. Itu mata, kemudian telingamu, kemudian ginjalmu. Kamu tuh kaya. Lalu 1 M ginjal tuh. Oh, subhanallah. Ibu, kata Bu Riti, ginjal tuh M. Ada yang mau jual ginjal? Ada. 1 M, satu ya. Kalau dua kan, dua M ya kan? Ya. Silakan kalau ada mau jual ginjal, hubungi Bu Riti. 1 M. Makanya sekarang ini banyak, mohon maaf, penculikan, ya kan, anak-anak di antaranya itu ngambil organ dalamnya, ya kan, ada ditipu kan beberapa, ya kan, TKI atau TKW ditipu, ya kan, di Kamboja, ya kan, kemudian dia ambil organ dalamnya, dijual, ya kan, dijual itu, ya Allah ya Allah, makanya kita semua jaga Bu ya Allah di negara kita yang luar biasa ini. Ini warganya mencari pekerjaan di luar negeri yang nggak karu-karuan ya. Ya. Kenapa Bu? Iya Bu ya. Ya zaman saya itu dulu 2001 itu, eh 9 2020 tahun 2000 door to door saya itu dari Narogong ini kan. PTB saya door to door saya cari kerjaan di sini gitu kan di Chelsea. Alhamdulillah nggak satu pun yang nyantol, satu pun nggak ada nyantol, satu pun nggak ada, ya kan. Sampai ke Jayavaria, ya kan, sampai ke Gunung Putri, jalan kaki saya dulu itu. Namun Allah Maha luar biasa ya, luar biasa. Di antara pabrik-pabrik itu yang saya datangi, waktu itu saya minta pekerjaan. Next kemudian hari itu pabrik-pabrik itu menjadi partner saya, karena mereka mengambil barang dari saya, gitu ya. Termasuk dari Varia di Manaherang, gitu kan. Kantornya Talavera, iya farmasi, ya kan. Saya ketika bernegosiasi dengan yang ini yang ngurus ini manajernya, saya sebagai owner, saya punya usaha gitu kan, jadi saya nggak minder gitu ya, nggak minder gitu. Kantor saya di PTSC itu ya kan, kalau mau dia kantor mereka di Talavera gedung, ya kan, kita nggak minta masuk dengan dulu dengan di Powal itu, dulu namanya Powal ya, sekarang namanya apa, CGI ya, nah itu ya, itu dulu ya, tapi itu nggak lama itu, yang lama di daerah Varia atau di Sika Indonesia gitu ya, Sika Indonesia ya. Yang jelas ibu, dari dulu sampai sekarang sama saja itu. Jadi saya canangkan anak-anak saya, yang kita khawatirkan itu bukan masalah pekerjaan. Kita khawatirkan adalah hubungan kita dengan Ar-Razzaq. Itu aja itu. Mindsetnya dirubah gitu. Kalau seseorang itu mereka bisa ini ya bisa tahu ya kan hubungan dia dengan Allah itu bagaimana itu, maka mudah sekali Bu. Ternyata itu rezeki itu datang sendiri, ya kan? Betul, saya buktikan. Saya itu dengan apa? Itu orderan itu datang sendiri. Dan saya belum pernah ketemu langsung dengan yang order sampai selesai sampai 5 tahun itu saya belum pernah ketemu, hanya via WA, ya kan? Via telepon,
kita apa desain, saya share lewat email di ACC, bikin PO, saya kerjain, itu sampai selesai. Sampai bertahun-tahun, 4 tahun lebih lah itu. Belum pernah ketemu seorang namanya Pak Ishak namanya. Sampai sampai saya belum pernah ketemu. Tapi saya aja order ke saya, gitu kan. Seperti itu caranya Bu ya. Kembali ke sini. Nggak, saya nggak khawatir dengan rezeki anak-anak saya. Kita khawatirkan anak-anak itu nggak tahu siapa pemberi rezekinya. Itu aja, Bu ya. Karena sekarang itu kita ini sebagai orang tua itu kadang gimana anak saya itu. Kita khawatirkan tuh anak-anak itu nggak kenal siapa yang berizki kepada dia. Ya kan? Hubungannya nggak baik dengan Allah. Ya kan? Sholatnya asal-asalan, ya kan? Tidak disiplin, ya kan? Dan lain itu yang kita khawatirkan. Baik, kembali ke sini. Itu rezeki, ya kan? Rezeki antara siapa? Rezeki mata, nikmat mata ini. Kita optimalkan, ya kan? Padahal nikmat mata itu jangan lupa ibu-ibu, ya kan? Kita jaga, ya kan? Mata kita jangan sampai kita melihat hal yang Allah murkai di antaranya itu. Untuk yang non fisik ya, non fisik ya kita jaga, ya kan? Mata kita, ya kan? Dari hal yang Allah murkai. Agar apa? Agar kita bisa menikmati, ya kan? Kita bisa bisa bertahan lama kalau kita dalam ketaatan. Jadi kalau kita ini kok baru buka Quran sebentar sudah mengantuk, sudah mungkin dosa terlalu berat kata kita ini, ya kan? Terlalu banyak melihat hal-hal yang mubazir, yang nggak berguna, bahkan yang nyerempet pada dosa. Ya kan? Jadi kalau kita betah dengan maksiat, maka pun mata pun nggak betah dengan taat. Itu tandanya itu ya. Ya Bu ya. Bener nggak Bu? Kalau lisan kita itu biasa gibah Bu, ya kan? Biasa gibah, kita nggak akan kuat membaca Quran. Coba coba aja lihat tuh, ya kan? Kalau kita biasa ngomong A ngomong B yang nggak ada manfaatnya, ya kan? Kita nggak akan kuat untuk tilawah Quran satu hari satu juz apalagi itu nggak akan kuat, ya gue ya, nggak akan kuat. Sama dengan kita bersama, ya kan? Maka kembali. Yuk kita sama-sama evaluasi diri kita masing-masing ya kan. Betapa nikmat mata, nikmat yang luar luar biasa, ya kan. Nikmat yang luar biasa, ya kan. Terus kemudian dengan mata ini yuk kita berikan asupan terbaik, ya kan. Gizi terbaik, ya selain kita jaga dari hal yang Allah murkai mata kita ini, ya kan. Kita berikan asupan gizi terbaik gitu ya, sesuai kemampuan masing-masing, ya kan. Di antara caranya itu melihat yang hijau-hijau. Itu biar mata sehat Bu ya. Misalkan di apa di hutan apa jalan-jalan ya kan di tempat-tempat ini itu senang. Makanya saya sering ngajak istri kita tuh kalau jalan-jalan tuh lihat ke sono kolam tuh kan. Tempatnya kan masih ini ya. Ada ya danaunya ada itu ya kan. Atau di pinggir-pinggir legenda wisata itu, oh masih ada hutan itu. Kita pinggir-pinggir itu lihat hutan, ya kan. Di tengah-tengah masih ada hutan itu. Itu untuk melatih, ya kan, pandangan mata kita gitu ya. Pandangan mata kita gitu. Itu nikmat apa? Nikmat mata, ya kan. Ya Allah ya Rabb. Mata ini subhanallah benar-benar nikmat luar biasa. Namun banyak sekali di antara hamba Allah yang menyanyiakan, ya kan? Menyanyiakan, ya kan? Hanya kalau tuh bos dia punya cucu sehat-sehat tuh, masya Allah sempurna gitu ya, itu ya. Ya Allah, kadang kita itu mohon maaf jadi orang tua tuh sering kesabaran. Anak-anak yang lincah yang kesana kemari itu kan, yang sehat itu kan ya, itu anak-anak yang luar biasa gitu, ya kan? Coba kalau lihat anak-anak yang mohon maaf itu yang nggak sehat itu, mentalnya nggak sehat, ya kan? Dia lihat seseorang itu, ya nggak ada rasa gitu, ya kan? Kosong, ya kan? Banyak, insya Allah ini. Ya, jangan sampai kita ya tidak bersyukur nikmat mata ini, ya kan? Makanya kita sering diingatkan oleh Allah, ya kan? La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ini ayat terkenal ini ayat 7 di surah Ibrahim ya. Wa itta'adza rabbukum la in syakartum la azidanakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat itu. Ya.
Syukurnya, Bu, syukurnya nikmat itu dengan taat, ya kan? Sebenarnya yang para ulama mengatakan, tasrifun nikmah, ya kan? Itu dengan apa? Ikuti cara bagaimana itu menggunakan nikmat itu sebagai sang memberi nikmat itu, ya kan? Alam morti mutiha, ya. Makanya masya Allah ini, ya kan? Yang bikin kita itu capek sebenarnya bukan fisik kita, Bu, tapi jiwa kita, ya kan? Makanya kalau ibu ini pesan dari Ustaz Safi bersama ya, kalau kita tidak niat untuk belanja, jangan buka toko oren, toko ijo-ijo, capek mata kita, betul, Bu? Iya, sekarang mall itu ada di sini, ya kan? Mall besar itu ada di HP kita, ya kan? Ibu mau cari apa? Mau cari ulekan, ada, ya kan? Mau cari apa itu? Itu anak-anak itu kayak mainan itu ada semua itu kan? Ya Allah kadang-kadang kita tuh membeli yang kita tidak butuhkan, gitu kan? Kenapa kita beli? Karena lihat mata, pakai mata ini. Ya Allah ini, ada baju murah-murah, apa namanya sel apa? Super sel, ya kan? Harganya diskon 70%. Akhirnya ibu borong tuh, borong tuh. Nggak dibeli, nggak di apa? Nggak dipakai itu. Ya kan, silakan lo beli silakan, tapi ya itu bukan barang yang mubazir gitu kan. Ya kan? Makanya dalam agama kita ada namanya ghodul basar, menjaga pandangan di antara nggak cuma pandangan dengan lawan jenis ya, menjaga pandangan dari melihat barang-barang, ya kan? Barang-barang yang mewah gitu kan. Tapi silakan kalau mau beli silakan Bu ya, tapi jaga itu ya, ya kan? Dijaga betul tuh. Itu nikmat mata itu dengan baik, ya kan? Baru kemudian nikmat yang tak kalah pentingnya ini satu arah ya, gitu kan? Termasuk ini, ya kan? Pokoknya ditanya Bu S tuh. Bu S tuh sekarang udah berapa? 70 berapa Bu S? 70 berapa? 76 jalan, Masya Allah. Ya kan? Barakallah fiik, gitu. Masih sanggup baca Quran, masih sanggup ngaji, gitu kan? Tanya tipnya sama beliau itu ya, belajar sama beliau kan, Syekhah kita, itu ya. Masih sanggup untuk ngaji, gitu kan? Itu nggak akan mungkin, Bu, nggak akan mungkin kita kuat ngaji sampai di hari di atas 70. Kalau di masa-masa mudanya itu punya nikmat sehat itu digunakan untuk foya-foya, ya kan? Nggak mungkin itu seperti itu, ya kan? Makanya ya Allah, ya mohon maaf ini bisa ada ini nggak Bu ya? Colokan mau matu ini itu keluar. Oh, nggak ada lagi. Nggak ada. Kemarin ada lupa, Bu. Waktu Ustaz Salimaya itu mestinya pakai ini, pakai Zoom. Jadi, rekamannya bagus. Ini baru saya coba. Ini tuh apa ya? Yang ada beli ada ya, ada P ada ya. Atau T. Oh, ini buat apa ini? Ini buat apa? Ini ya, ya memang. Ya. Saya mencoba nih merekam pakai Zoom. Nanti kalau baik kan, nanti kita pas kajian-kajian satu ya bisa pakai ini gitu. Nah, asik. Baik, kita lanjutkan. Baik, yang kedua nikmat yang tak kalah penting nikmat pendengaran. Nikmat apa? Makanya teman-teman Allahumma afini fi sam'i, ya kan? Nikmat diberikan nikmat pendengaran yang luar biasa, ya kan? Coba bayangkan kalau kita tuh tiba-tiba Ibu ya, tiba-tiba di pagi hari yang tadinya kita bisa melihat tiba-tiba tidak bisa melihat, ya kan? Kita yang tadinya bisa mendengar tiba-tiba tidak bisa mendengar, gitu kan? Makanya Masya Allah ini nikmat ini luar biasa, ini nikmat ini luar biasa nih.
ya kan? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ini nikmat apa? Tubuh yang sehat, nikmat mata, maaf, nikmat apa? Telinga yang sehat, nikmat pendengaran sehat. Itu nikmat yang luar biasa, ya kan? Luar biasa. Nikmat luar biasa. Coba kita ini ya. Ini kandungan ini kalau pagi dengan doa ini Bu ya, ini seolah kita minta pada ya Allah, berilah keselamatan pada badanku, kesehatan pada badanku, yaitu memohon pada Allah agar menyelamatkan badan dari penyakit dan gangguan agar seorang bisa kuat menjalankan ketaatan pada Allah, ya kan, untuk menolong agama kita masing-masing gitu ya. Makanya nikmat, jangan lupa nih, ini satu perangkat loh ya, nikmat kita minta pada nikmat badan kita yang sehat, ya kan? Karena badan, kenapa kita minta badan sehat Bu ya? Kenapa coba? Karena kita ini sekarang ini, ya kan? Kita ini beribadah kepada Allah itu kendaraannya dengan badan, ya kan? Makanya Ibu kita, saya berusaha tidak mager tuh, ya kan? Dari pagi kita ngajar sampai dengan jam 9 gitu. Tapi 9 kita keluar, ya kan? Agar badan itu bergerak, ya kan? Bergerak badan kita ini. Apalagi Bu Rita yang mau ibadah haji kan bergerak Bu. Tanggal berapa? 12. Ah, kita doakan kita dan keluarga semua ini diberikan kesehatan, diberi keselamatan, dan ketika di tanah suci diberikan taufik untuk optimal beribadah haji, dan kita segera menyusul ke sana nanti Bu ya. Nanti nyusul Ibu ya. Nyusul sama berita saya. Ya, nyusul saya ya. Amin. Ini sehat tuh, jangan lupa minta pada sehat itu kan. Ya kan? Jangan mager, ya kan? Jangan mager, badan kita ini butuh asupan, ya kan? Selain selain asupan makanan dan minuman, ya kan? Kita belum butuh menggerakkan badan kita. Kalau ibu malas keluar rumah memang ya, maka ibu-ibu, ya kan, beli treadmill itu tuh, ya kan? Biar bergerak berjalan. Harganya berapa itu treadmill? Itu paling murah ada 3 juta. Jalan kaki tempat tuh, ya kan? Muter aja. Timing ini 3 jam kalau tidak mau keluar, ya. Atau apa namanya? eh, apa namanya, wall street, merek banyak sekarang kan, banyak, ya kan, silakan nanti ikuti akun-akun yang yang apa berkaitan masalah kesehatan, ya kan, itu udah ada sekarang itu ya, dari ibu-ibu ada juga, ya kan, ibu juga ada, jangan yang bawa ya, ambil yang ibu-ibu sesuai dengan masing-masing, ya kan. Ya. Kemudian ingat minta pada Allah dengan nikmat penglihatan, ya kan, dan pendengaran itu agar supaya apa, dengan mata seorang bisa melihat keagungan Allah pada ciptaannya, dan dengan pendengaran seseorang bisa mendengarkan ayat Allah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata, nikmat badan yang sehat, ya kan? Nikmat pendengaran yang sehat, nikmat mata yang sehat itu luar biasa pokoknya, ya kan? Itu nggak bisa dibeli dengan dunia. Orang itu bisa punya kekayaan seberapa luar biasa, tapi tidak bisa membeli namanya kesehatan. Ya kan Bu ya? Tidak bisa menemukan kesehatan, nggak bisa. Orang bisa membiayai dokter yang mahal, ya, itu pun nggak, dokter itu nggak menjamin dia sehat, ya kan? Kalau sudah ada di antara kita ini akan organ tubuh kita yang rusak, itu nggak bisa dikembalikan ke semula, gitu kan? Ya kan, nggak bisa dikembalikan ke semula, ya. Banyak Rasulullah SAW, beliau pun sering minta kepada Allah, Allahumma matikna bi asma'ina wa abasarina wa kuwatina. Yang doa juga nih ya, ya Allah, berikanlah kenikmatan kepada pendengaran kami, kenikmatan pada penglihatan kami, dan kekuatan kami, ya kan? Ini masya Allah, ini doa yang tak kalah pentingnya itu kan, agar kita itu masya Allah benar-benar bersyukur dengan nikmat pendengaran dan penglihatan, dan juga maksud badan Bu ya, badan kita yang sehat, ya kan? Makanya nikmat badan, nikmat mata yang sehat, pendengaran sehat, ya kan? Ibu pernah nggak merasain telinga sakit? Anda pernah, ya kan? Telinga itu nggak bisa mendengar. Nah, kalau orang Jawa namanya
Itu pernah dulu pernah saya di kecil itu kalau udah ya kan terinfeksi ya kan mungkin namanya itu yang sering diukur ini ya kan. Telinga kita ini Bu, itu punya batas pendengaran, punya batas apa? Pendengaran itu. Nggak boleh kita memakai headset seringan, itu bisa merusak bahkan bisa permanen. Apalagi yang pakai pakai apa namanya pendengaran apa Bluetooth itu lebih bahaya itu, ya kan? Bluetooth tuh ya Bluetooth makanya saya kalau pakai itu biasa aja nggak pakai Bluetooth, ya pakai kabel biasa itu lebih lebih aman, ya kan? Kalau tidak lama-lama, ya paling lama itu sejam, ya kan? Sejam atau jam setengah lah itu. Itu pun kalau kita pakai headset, hendaknya kurangi yang langsung nempel ke dalam telinga. Tapi yang di luar nih, kita ke sini. Saya punya semua kok. Saya model headset punya semua modelnya karena memang saya di bidang apa ngajar online gitu ya. Saya nyari-nyari headset yang bagus, ya kan? Yang saya mendengarkan pun enak, yang sono mendengar suara kita pun nyaman. Dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal menurut versi saya maksudnya. Ya. Itu ada headset saya beli itu mereknya Dell. Itu harganya waktu itu 2 juta sekian ini. Itu nggak kurang nyaman saya. Ini nyaman begini. Ternyata nyaman tuh ternyata mudah nyaman. Ini mic saya pakai ini. Ini satu contohnya mic pakai ini. Kameranya pakai itu. Ya kan? Itu udah. Masya Allah. Ini murah banget itu ya. Murah. Dibanding beli langsung gitu ya. Sehingga betul-betul Bu, ya kita jaga. Kemarin kemarin Pak Ibu ya. Ada apa tuh? Sound horeg ya. Sound horeg. Ada yang rumahnya itu loh, orang Blitar. Orang Jawa Timur. Tuh. Subhanallah. Sampai dindingnya itu gerak. Genteng-genteng pada gimana juga telinga itu bisa permanen rusak. Ya kan? Bisa permanen rusak. Ya kan? Ya Allah. Makanya beruntunglah kita, ya kan? Bila mana kita, ya kan, punya lingkungan yang sehat, di antaranya Bu, ya kan, tidak muter musik itu kencang-kencang gitu, ya. Sehat Bu, masya Allah itu. Di sini aman Bu ya, gitu ya, aman ya, alhamdulillah, aman, ya. Luar biasa itu ya. Padahal kita itu butuh ini ya, padahal kita itu sangat ini ya, sangat sensitif gitu kan, ya kan. Kalau kita sering mendengar lewat headset itu bisa merusak gendang telinga kita, ya kan. Dan tidak disarankan kita itu membersihkan kotoran dengan pakai pakai besi itu. Itu bahaya bisa merusak bisa apa? Infeksi, ya kan? Atau pakai cotton bud juga nggak boleh sebenarnya, ya kan? Ada kejadian itu, ada seorang anak itu masuk ke sini, mak itu headsetnya Bu, eh, karetnya itu masuk ke dalam, nggak tahu gimana kedalaman kali ya. Itu dia operasi itu, ya kan? Makanya subhanallah itu, ya kan? Rusak telinganya itu. Ya, kan? Bisa rusak itu. Ya, kan? Bisa rusak itu. Itu nikmat apa tadi? Nikmat mata, nikmat pendengaran. Yang paling ini pendengaran Bu. Ya, kan? Pendengaran ini Bu, kita itu bisa kalau kita malas membaca Quran, kita bisa mendengarkan. Ya kan? Mendengarkan ini proses yang paling mudah. Ya kan? Apa tuh namanya? Isma. Ya kan? Mendengarkan aja. Ya kan? Mendengarkan. Maka telinga kita ini yang sangat mahal Bu, ya kan? Semua organ tubuh kita ini mahalnya luar biasa. Sekarang kalau kita lihat itu murah Bu. Murah itu artinya kita nggak ada biaya. Tapi kalau sudah namanya sakit, ya kan? Udah sakit itu semua jadi terasa mahalnya luar biasa, ya kan? Itu kan mata, ya kan tiba-tiba matanya apa namanya hilang penglihatannya. Karena hentakan bilang itu mau memperbaiki lagi semula tidak mudah, bahkan perlu biaya miliaran, ya miliaran luar biasa. Belum telinga kita itu. Nah telinga kita ini kalau kita nggak nyaman mendengarkan tuh ya, jadi kita ini punya batas ya, kan? Punya batas pendengaran. Ya kan? Itu diantara nikmat Allah kepada kita. Kita tidak mendengar suara-suara yang jauh sekali.
Coba kalau ibu sekarang mendengar suara suara jeritan kawan-kawan kita di alam barzah, kita nggak akan merasakan nikmatnya dunia ini. Yang bisa mendengar itu ya apa? Hewan-hewan, ya kan? Kita makanya diberi batasan penglihatan, batasan pendengaran ini di antara nikmat Allah, ya. Yang Allah berikan kepada kita, gitu ya. Sehingga kita itu jangan sampai kita terpedaya. Makanya sampai Allah katakan dan sebuah ayat, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Coba kita cek ya, Bu ya. Ayat surah Al-Infitor itu nikmat Allah. Kita kembali ya. Coba dari ayat yang ke-6, ya kan, ke-7, ke-8. Coba kita baca lagi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يا أيها الإنسان Hai manusia, hai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kalian terpedaya, tertipu? Ya, tertipu. Bi rabbikal karim, dengan Rabbmu al-karim, ini maknanya yang maha dermawan, yang mulia karena kedermawannya. Allah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat tanpa kita minta. Ya kan, tanpa kita minta, ya kan? Nikmat al-karim, Masya Allah, ini karimnya Allah yang luar biasa itu. Agar kita mengenal siapa Rabb kita. Rabb kita Allah itu sangat dermawan kepada hamba-hambanya. Khususnya kepada orang-orang beriman. Karena Allah itu asyakur, maha mensyukurinya. Ya? Allah itu nggak butuh sholat kita, nggak butuh sedekah kita, nggak butuh korban kita, nggak butuh doa-doa kita. Yang butuh itu kita sendiri, yang butuh itu kita sendiri. Karena semua amal-amal kita akan dikembalikan kepada kita. Semua amal kita akan kembali kepada kita. Maya Allah ingat kepada kita, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah lah zat Rabb kita yang menciptakan, ya, yang menciptakanmu, fasawwaka, kemudian Allah menyempurnakan penciptaan kejadianmu, fa'adalaka, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Ini Bu, seimbang. Seimbang, kita diberikan dua mata. Coba kalau mata cuma satu, itu kan juga aneh Bu ya. Dijidat gitu. Ini kan aneh itu ya. Kemudian punya telinga dua. Dan telinga ini, daun telinga ini nggak main-main Bu. Ini diciptakan oleh Allah itu sempurna itu. Ya kan? Coba kita itu nggak punya daun cerit, nggak punya daun telinga itu. Itu mohon maaf jelek gitu. Ya kan? Ya kan? Sempurna. Mata dua, ya kan? Untuk keseimbangan kita ya Allah. Kemudian mulut kita, telinga kita, ya kan? Semuanya seimbang. Fa'adalah, ya kan? Fa'adalah. Seimbang, ya kan? Seimbang. Bahkan sampai yang nggak tambah oleh kita, Bu, denyutan, apa namanya? Nadi kita, ya kan? Jantung kita, ternyata jantung, Bu. Jantung itu sebetulnya kayak otot besar yang dia tuh kalau ngelipet gitu. Ngelipet. Masya Allah, jantung kita. Jantung itu ya pompa darah, ya kan? Pompa darah yang memompa ke seluruh tubuh kita, jantung, ya kan? Dan jantung kedua kita itu namanya betis. Itu ada otot betis itu Bu, ya kan? Itu jantung kita, makanya ada olahraga Bu, agar betis kita tuh kuat itu, ya kan? Oh iya.
Jadi kalau ibu mohon maaf, ya kan, dicek apa namanya betis ibu. Kalau ibu betisnya sudah sudah nggak punya otot itu ya, itu biasanya juga lemah, di jantungnya juga lemah, kurang kuat, sering capek gitu guys, ibu ya, ya kan. Jadi kalau ibu yang mohon maaf ya, yang mager-mager ya, yang nggak pernah jalan, yang nggak pernah olahraga, itu betisnya pun apa ya, nggak ada ototnya gitu kan. Baru jalan sebentar udah aduh capek. Iya, makanya itu jantung kedua kita, ya kan. Ada olahraga juga. Saya nanti cek ya. Olahraga, Bu. Olahraga betis bagaimana caranya, ya kan. Gampang, Bu. Tahan, ya kan. Jinjit, jinjit, tahan, ya kan. 10 hitungan, ya kan. Nanti turun lagi, jinjit lagi. Itu malah menguatkan kita, Bu, ya. Dan apapun yang kita itu adalah Bu, seimbang, ya kan. Seimbang. Ya, sempurna. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Allah telah susun tubuh kita dengan seimbang. Dan kita ini ciptaan Allah yang sempurna. Ya kan? Sempurna. Sempurna luar biasa. Ya kan? Baca surat At-Tin ya kan? Watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Baru terusnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, laqad ada lam taukid, ada qad, dan sungguh-sungguh. Ini murokab, sungguhan yang double gitu kan. Dan sungguh telah kami ciptakan kalian sebaik-baik penciptaan. Ya kan? Kita manusia sebaik-baik penciptaan. Hatta malaikat pun gitu kan masih kalah dengan ciptaan manusia. Karena Allah telah menegaskan di ayat ini gitu kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna, ya kan? Sempurna. Makanya sampai iblis disuruh oleh Allah untuk sujud. Sujud sebagai apa? Sebagai penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Fi ayyi suratin ma syaa rabbak. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Allah menyusun tubuhmu. Makanya kita nggak boleh mendustakan. Termasuk misalkan kepada Allah atau misalkan hari balasan. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan kalian seperti itu. Bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Ibu sekalian, di antara nikmat Allah yang pasti ditanya oleh Allah kelak di hari kiamat adalah apa? Nikmat tubuh, ya kan? Kaki kita tidak akan bergeser, ya kan? Ya kan? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser telapak kaki manusia sampai ditanya tentang masalah empat, ya kan? An umrihi tentang umurnya, an ilmihi tentang ilmunya, an malihi dari mana, min aina iktisabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan. Dan yang ketiga, keempat, an jismi fi ma ablah, tentang tubuh ya, tubuh kita ini sampai kita meninggal. Jadi ingat, kendaraan kita beribadah kepada Allah dalam tubuh kita, kendaraannya. Selama ruh masih ada di tubuh kita, kita itu bisa menambah amal kita, tapi juga bisa menambah dosa-dosa kita, itu dia salahnya kan. Ya. Makanya kita minta menjaga kepada Allah agar Allah diberi taufik agar tubuh kita itu diselamatkan dari segala macam penyakit-penyakit yang tidak kita ketahui, Bu. Ini ada seorang ibu di Ngaji Online Perkampungan Indonesia namanya siapa? Bu Ayu siapa itu? Itu tadinya dia nggak begitu merasa, Bu. Ternyata tiba-tiba ada kanker itu di punggungnya. Itu kan lama meninggal, udah meninggal. Kak, 2 pekan lalu kan ibu ya? Ibu-ibu itu. Ya, makanya Bu minta pada Allah disehati badan kita, Bu, ya kan? Sehatkan badan kita, minta pada Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi
basor. Minta pada Allah kesehatan badan kita, ya kan? Dan minta penjagaan pada Allah agar Allah lindungi tubuh kita nih. Organ tubuh kita ini semuanya itu yang tampak atau yang tidak tampak oleh kita. Dan semua nikmat organ tubuh kita ini yang kelihatan oleh kita dan yang nggak kelihatan seperti jantung. Kita nggak bisa kontrol Bu ya. Jantung, paru-paru, ginjal, apa lagi Bu? Apa lagi Bu? Pankreas, liver, lambung Bu. Lambung itu saking kuatnya asam lambung, ibarat besi taruh di perut bisa luluh Bu. Tapi kenapa sampai ada orang kena asam lambung? Coba. Hah, kenapa Bu? Ya, di antaranya itu. Di antaranya itu, ya kan? Ketika orang udah kena asam lambung itu kalau udah naik ke atas, itu sesaknya luar biasa. Ketika orang seperti mau mati kata yang saya lambung. Sampai orang katanya mau mati. Sampai naik ke atas itu. Asam lambungnya naik itu. Ya kan? Makanya jaga pola makan kita. Makanya kan makan yang ini kan sederhana Bu ya. Sebelum makan kita minum dulu Bu, air putih. Ya kan air putih itu. Sebelum makan yang lain itu kalau bisa ada sayuran dulu yang kita makan. Yang kita makan sayuran dulu. Ya kan? Baru yang lain-lain gitu ya. Sehingga lambung itu punya punya enzim itu bisa nanti bersiap di situ. Gitu ya. Masya Allah Bu, ini banyak teman-teman kita Bu ya. Banyak teman-teman kita itu kalau udah kena penyakit dalam itu tuh ya luar biasa ini. Itu gak bisa ngaji, gak bisa kerja gitu ya. Jadi tanggungan keluarganya kan itu ya. Yang keluarganya makanya ibu ya kan. Tua itu adalah keniscayaan ya. Tua adalah keniscayaan. Namun kalau kita pengen sehat kita harus punya usaha ya kan. Kita jaga betul di pola makan. Mohon maaf kalau dia suka makan seblak seblak itu wes tobat bu tobat wes tobat bu ya kan itu merusak lambung dan merusak apa lambung itu namanya Husain ya bisa ya enggak ya dia namanya Hamzah enggak ya oh sering makan seblak apa jual seblak iya itu ternyata itu dibuktikan masya Allah itu kan rusak itu gitu ya rusak itu ya kan? Yang seblak dipangan seblak itu orang Jawa seblak itu ya seblak dimakan ya. Ya. Hati-hati, Bu. Benar-benar. Terus kemudian minuman-minuman yang merusak lambung, apa itu? Yang berwarna-warna itu. Warna-warna, ya seperti mohon maaf, seperti mereknya ada Fanta, Coca-Cola, dan sejenisnya. Ya kan? Kita sering itu, sering lebaran itu dikasih apa? Fanta, Coca-Cola itu mah. Ini dikasih ke orang juga kasihan, ya kan? Akhirnya buang aja, ya, buang aja, buang aja kasih orang kasihan. Kalau teh masih beli teh, ya kan? Teh masih menderita teh ya kan kopi ya kan Kopi. Pun kalau ngopi ibu-ibu jangan berlebihan nanti lambungnya kena gitu. Sewajarnya saja intinya sewajarnya ya kan sewajarnya saja ya kan jaga betul ya pokoknya organ tubuh kita ini luar biasa ya kan organ tubuh itu luar biasa baik panca indera yang kelihatan mata kita telinga kita persendian kita bu ini luar biasa nih persendian kita. Ibu-ibu yang umur di atas 40 tahun, 50 tahun ibu-ibu, ya kan? Jangan malas untuk latihan jongkok. Jongkok itu latihan dengkul, Bu. Rata-rata ibu-ibu itu penyakitnya dengkul, ya kan? Oh iya, latihan beban, Bu. Ya kan, latihan beban, naik turun tangga itu. Kalau ibu punya tangga itu sehari itu, ya kan, tangga, lantai rumah itu, buat olahraga itu, 1, 2, 10 kali naik turun tangga. Ya kan? Kalau ibu nggak punya tangga, tapi tangga itu meja segini itu naik turun, tuh. Naik turun nih, gitu. Betul kok. Ibu saya itu kena itu gitu kan. Nggak, jalannya susah. Jalannya apa? Susah, nggak bisa gitu. Kayak gitu. Di antaranya apa itu? Karena kita punya lutut tuh punya punya enzim apa punya ini palu mas alami. Karena sering nggak dipakai, nggak dipaksa pakai, akhirnya apa? Kering.
Itu ada ibu yang tadinya seperti itu, kemudian dia rutin olahraga, olahraga beban, apa namanya? Yang dia kan beban dia kan, tapi ya ada terapisnya gitu ya. Ya beban, dia sembuh lagi, gitu kan. Pokoknya ibu ojo mager, ojo mager bu, jauh sinte, anggo apa motor we. Ibu kalau ke sini jalan kaki aja. Udah bos jalan kaki jauh ya. Kejauhan. Udah habis kan pengajiannya gitu kan. Ya kan. Pengajian jam 8 ya kan. Sampai ini sudah habis Bu, ya. Ya kan. Usahakan kita seringlah mengajak suami-suami ibu ya kan jalan-jalan. Ya Bu ya. Ajak jalan-jalan. Kalau jalan-jalan jangan cari yang dingin-dingin di mall-mall, di AC, jangan kok jalannya yang kena matahari. Ingat Bu, kulit kita yang kena mata langsung itu Bu. Dan ibu-ibu jangan takut dengan sinar mata. Hari ini propaganda kosmetik ini, ya kan? Dikasih apa namanya? Apa namanya? Yang anti apa nih? Nah itu tuh. Akhirnya ibu-ibu tuh, mohon maaf kata ibu-ibu itu kurang vitamin D. Vitamin D yang luar biasa itu bukan dari makanan, Bu, tapi dari matahari, ya kan? Jam 8 sampai jam 9, ya kan? Jalan kaki aja kena sinar matahari. Jangan malah dikasih oles-oles. Udah nanti ibu, kalau vitamin D itu kurang, ya kan? Tulang udah karopos. Ini karopos bro, ya kan? Karopos. Malah karopos meneh itu kan. Kayak apa? Besi karopos itu, ya kan? Karopos, udah kalau karopos dah. Boleh ganti ini susah bu ya. Makanya mumpung ibu masih sehat, masih itu ya. Wes lah, sering berjemur, bu. Jangan takut dengan sinar ultraviolet. Itu propaganda propaganda orang-orang kosmetik aja itu, ya kan? Nggak usah pakai apa tuh anti ini nggak usah, ya kan? Biar kena matahari, kena sinar matahari, ya kan? Ya kan? Makanya bu, kita itu negara yang luar biasa bu, kaya dengan sinar matahari tropis ini. Sampai orang-orang barat itu ke ini buat apa tuh? Ngejemur, buat ngejemur badan, subhanallah itu kan. Ya. Kalau kita nggak jemur, kejemur terus bu ya, ya kan? Nah itu tetap jaga, jaga betul ya kan? Jaga tubuh kita, ya kan? Dengan kita jalan kaki, kena sinar matahari, ya kan? Itu diantara menjaga tubuh kita, ya kan? Nah, karena sekali lagi saya ingatkan, ya kan, kita beribadah pada Allah ini dengan tubuh, Bu. Tubuh itu kendaraan kita, ya kan? Dan betapa banyak di antara teman-teman kita, ya kan, yang menyesal, kenapa ya? Dulu tuh nggak ini, nggak itu, ya nggak olahraga, gitu kan? Pokoknya di zaman kita ini, masya Allah ini banyak teman-teman kita mengedukasi, Bu. Dokter, para ustadz, para dokter, banyak ustadz dokter sekarang ini kan, yang mengedukasi kita tentang pentingnya apa? Olahraga, ya kan? Agar kita tuh tidak mager, gitu kan? Masya Allah, banyak kan? Ada dokter jantung, seperti dokter Bobi itu kan? Dokter Bobi, ya kan? Dokter Raihanul Bahrain ini kan? Masya Allah. Itu mantap, Masya Allah. Kita punya dokter yang bagus-bagus ya. Baik, Ibu. Ini berkaitan dengan nikmat sehat. Mungkin ada yang perlu sampaikan, silakan. Nanti ya, silakan. Ah, ya. Ya. Ya, termasuk berarti itu di antara apa namanya wasilah, kan? Wasilah yang syar'i yang Allah anjurkan pada kita adalah wasilah dengan Asmaul Husna. Caranya pun jangan dikarang-karang, caranya itu mudah sebenarnya. Kita minta pada Asmaul Husna sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Ibu Riti pengen apa? Contoh. Oh, juga aku satu siji lah, oh, satu aja, satu dulu satu. Minta contoh minta apa? Ya, rezeki sih lah, wis rezeki wis. Rezeki itu ya. Maka sebut nama Allah Ar-Razzaq.
Ya kan? Ya Allah, ya Razak, urzuqni. Itu aja. Ya Allah, ya Razak, urzuqni. Ya Allah, ya Razak, urzuqni. Jangan dibaca ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ya Razak. Itu enggak seperti caranya. Hmm. Boleh, boleh. Itu menggabungkan al-qayyum ya. Ya, atau yang tulis sempurna ya apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Itu kan ada ininya kan? Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kalau udah ada nasnya Bu ya, jangan ditambah-tambahin. Itu udah bagus banget tuh. Kalau udah ada al-husna yang Rasul ajarkan kepada kita, itu jangan diubah-ubah. Itu udah bagus. Sudah Rasulullah sudah kalimatnya sudah dia apa? Sudah disusun oleh beliau. Susunan manusia yang paling siapapun nggak ada apa-apanya. Maka seperti kalau ya Hayyu Qayyum ikuti yang sudah ada. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits atau tagisni ya. Wala takilni aslih li kullahu wala takilni ila nafsar fata'ain. Ya Allah yang Maha hidup, yang Maha berdiri, kan? Apa tadi? Eh? Ya hakim bi rahmatika astaghis dengan rahmatmu bantulah aku tolonglah aku wala takilina nafsi tarfata ain jangan kau serahkan urusanku pada ini masya Allah ini ya hayya kayak ini Bu itu ini menjadi apa namanya asma husna itu nanti ininya ke sini al hayy al qayyum ini semua asma husna itu nanti berporos pada al hayyu al qayyum karena Allah maha hidup Allah maha berdiri ini porosnya ke situ makanya dipakai untuk kita minta pada Allah dengan wasilah asma husna dengan pakai apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Tapi terusnya ya Qayyum bi rahmatik astaghis aslih li sya'ni kullahu ya Allah perbaiki semua urusanku kullahu. Ya kan? Itu udah semuanya Bu. Itu satu ini dua asma itu ini minta seluruhnya. Ini seperti kalau kita doa seperti doa sabu jagat. Ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nih, kalau di Husna ini ya kan? Doa yang tadi yang kita baca itu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Dalam banget itu doanya. Ya Allah, wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri dengan rahmatmu. Dengan rahmatmu, aku minta pertolonganmu. Dengan rahmatmu, aku minta pertolonganmu. Pertolongan apa itu? Perbaikilah semua urusanku. Perbaikilah semua urusanku. Masya Allah. Bagus banget doanya. Rasul, mari kita langsung ya. Perbaiki semua urusanku dan jangan engkau serahkan kepadaku. Meskipun hanya sekejap saja. Ya kan? Masya Allah ini sampai dijelaskan para guru-guru kita ini ya. Ya kan? Doa ini baik doa ini yang luar biasa ini. Ya kan? Kandungannya ya kayak itu yaitu Allah kehidupannya azali dan abadi. Berbeda dengan makhluk yang kehidupannya diawali dan dengan ketiadaan dan sebagainya. Ya kan? Ini minta dua asma al kayak ini merupakan Ismullah al-Azim. Ya kan? Ini Ismul Allah al-Azim, nama Allah yang termulia. Ya kan? Al-Hayyu al-Qayyum ini itu kan. Itu, Bu. Tapi kalau nggak ada penjelasan dari hadis ya kan, ibu bisa minta, kita bisa minta bebas, minta ilmu, ya Allah ya alim, alim nih, minta sehat, ya Allah ya syafi, aku isfi ini, sembuhkanlah aku. Minta apa lagi, Bu? Minta rezeki, ya Allah ya Razak, urzuqni, ya kan? Minta duit banyak, ya ki rezeki ya Bu, ya kan? Ya kan? Wes. Apalagi Bu, minta ya. Itu cara minta pada Allah dengan Asmaul Husna. Ada minta dan doa permintaan ya kan, buat sesuaikan buat kita. Dan Ibu saya sarankan
Sebelum kita minta pada Allah, banyak-banyaklah kita bersyukur dengan nikmat Allah dulu. Ya kan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kita biasakan, Bu. Minta-minta itu, ya Allah, terima kasih dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Terima kasih ya Allah dengan nikmat mata yang Engkau telah berikan padaku. Mataku sehat, ya Allah bisa melihat sambil memegang mata. Ya Allah, terima kasih nikmat telinga yang Engkau berikan padaku. Aku bisa mendengar suara azan. Aku bisa mendengar suara Quran. Aku bisa mendengar suara suamiku. Aku bisa mendengar suara anak-anakku. Bu, nikmat mata luar biasa ini. Mendengar suara mulut gergaji itu, ya kan? Suara mesin ini kalau kita nggak ngasih nggak bisa, ya kan? Ya Allah, terima kasih nikmat lesan. Aku bisa berbicara, ya kan, Bu ya? Nikmat apa itu? Nikmat persendian, nikmatnya dengan aku dengan bisa sujud di hadapan, ya kan? Bu, ada sebagian orang itu presiden kasihan dia itu nggak bisa ruku, nggak bisa sujud sempurna kayak kita. Saya punya teman namanya Ustaz Supriyadi kalau nggak salah itu, di Cianjur. Dia beliau itu guru bawa dia kecelakaan di dengkulnya itu apa namanya retak ininya. Jadi kemana-mana nggak bisa ditekuk, Bu. Itu dengkul dia itu. Oh, itu kemana repot. Kita tuh bisa menekuk dengkul itu luar biasa, ya kan? Saya tanya, Sat, itu kenapa kaki antum, Sat? Kecelakaan, jadi tempurungnya itu pecah. Itu guru Madya. Itu Madya di BSC itu ya. Itu. Masya Allah suaranya kinclong, Bu. Suaranya bagus. Masya Allah itu. Biar suaranya bagus. Ya. Itu, Bu ya. Paham, Bu, berarti? Ya, paham ya. Itu cara kita berdoa dengan Asmaul. Terus ingat, jangan dibaca seperti ya Latif, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, dibaca ribuan, enggak seperti itu. Kalau salah kita dalam berdoa dengan Asmaul, yang datang bukan malaikat, malah jin. Nanti. Jin, Bu. Betul. Dibaca ulang berulang, ya Rozak ribuan kali. Dari mana itu? Ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan agama kita. Ya, tunggu nanti susupi jin. Ya kan? Ada jin yang namanya aktif, ada jin rozak, ya kan? Maunya kita mau nama Allah malah yang datang nama-nama jin itu. Allah alam shawab. Ada lagi? Silakan. Ya silakan Bu. Baik. Itu kayak suaranya ya? Iya. 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 Kita sekarang banyak fenomena yang orang terkena cacat. Oh iya. Itu bukan hanya orang tua dan yang kena, tapi menjalan ke anak-anak. Mana anak Bu? Matarak. Allah. Gula itu banyak. Kalau kalau kita kalau sulit itu kan karena zaman gadget itu lah misalnya. Iya. Jadi Iya. pantulan cahaya dari HP itu mungkin bisa merusak mata, gitu kan, atau handset itu juga Iya. bisa merusak telinga yang kita bisa. Cuma kadang mereka saya nemuin di jalan-jalan kalau mereka menuju apapun atau siapa pasti tembusnya itu pasti dia capek gitu Ustaz. Iya. Saya tuh ini gitu loh Ustaz, sedih gitu loh ya sekarang itu gitu kan. Makanya ketika ibu saya juga pernah kena kata-kata, tapi itu belum zaman dia gitu. Nah itu apakah karena sudah tua ataukah memang ujian itu dari Allah atau bagaimana? Yang pertama, Bentar, saya katakan dulu biar jangan lupa ya. Tubuh kita punya ada masa berkembang, nanti masa susutnya seperti pandangan mata.
ya kan? Termasuk bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah menua, biasanya kalau masalah mata itu rabun. Kalau saya ini rabun, rabun dekat ya, rabun dekat, bukan rabun, maaf, ini rabun jauh saya, ya kan? Akhirnya karena rabun begini, ada sebagian itu rusak karena katarak. Katarak itu emang udah tua bu ya. Ya solusinya bisa diubah sekarang ya, katarak kan bisa diambil gitu, dioperasi. Ya kan? Yang paling bahaya itu kalau kena radiasi, ya kan? Sering lihat gadgetnya, lihatnya biasanya buat main game. Jadi anak-anak itu udah kecanduan game, itu biasanya otaknya sudah error, rusak, matanya juga rusak. Rusaknya bisa rusak fatal. Bukan katarak, tapi bisa buta permanen. Udah banyak sekali. Sudah banyak sekali. Makanya kita jaga anak-anak kita. Anak saya ini, makanya HP ini, HP-nya Umi itu, saya minta kalau nggak dipakai, taruh di depan saya. Beres. Nggak berani ngambil kan. Ya kan? Karena kalau udah kecanduan HP, apalagi mereka yang kecanduan game online, ya kan? Sampai mohon maaf nih, sampaikan oleh Ustaz Abdul Masikal, ini ada orang tua-tua itu loh. Itu kecanduan gadget, ya kan? Jadi kayak gitu sih Bu, kalau begini kan jabe BA Bu. Kalau begini landscape dan dua tangan itu biasanya main game, main game. Dan lebarannya pas main game itu apa? Kondisi dia lagi khotib, khotibnya berkhotbah dia main game. Alhamdulillah ini musibah, musibah zaman kita ini kayak begini Bu ya. Alhamdulillah nggak tua nggak muda, yang paling parah ya orang tua. Dan kita lagi dengan pinjol, slot, judi slot itu, ya kan? Ini bukan main game lagi, slot, itu main slot. Ini apa? Masang 10.000, top 10.000 itu slot. Sekali kena begitu, itu nggak bisa berhenti, tidak bisa berhenti. Gitu. Jadi kalau anak-anak jaga kita jaga. Sebisa anak-anak umur-umur seperti adik itu yang cantik itu soalnya itu ya kan. Jangan biasakan untuk matanya sering ke layar laptop atau ke layar HP atau ke TV terlalu lama. Toh jaraknya kalau dengan TV itu 2 meter, gitu kan, 2 meter lebih lah, bisa 5 meter itu. 5 meter itu ya sini sini. Kalau TV gede Bu, ya. Kalau laptop ya jaraknya kira-kira 1 meter, ya kan. Makanya saya tuh ngajar saya itu jaraknya seperti ini, cara ngajar kalau online ya, online itu jaraknya segini, ya kan. Biar tidak rusak gitu ya. Jaga betul. Mata tidak rusak kena radiasi itu nggak ada obatnya, nggak ada obatnya. Ada yang maaf, matanya sampai gini. Namanya apa itu? Gini. Jadi pandangannya nggak bisa ke depan. Kayak ini, ini, gitu. Namanya apa itu? Kero, Kero B. Yang penjaga butuh. Hamzah sama Hussein, ya kan? Cucu-cucu yang lain-lain jago ya. Masuk bapaknya Hasan. Anak itu bapaknya, anak itu terus bapaknya sering main game terus ya gimana? Ya kan? Itu ya. Jadi ini musibah zaman kita. Teknologi itu ada dampaknya itu. Ya. Kalau nggak bijak menggunakan teknologi, maka rusak fisiknya rusak, otaknya rusak, mentalnya rusak, ya kan? Mentalnya rusak. Kalau mental rusak, kalau fisik rusak masih bisa diperbaiki. Kalau mental rusak, tidak mudah untuk diperbaiki. Dan semoga Allah jaga kita dan anak-anak kita dari apa ya, pengaruh-pengaruh, ya kan? Gadget-gadget kita ini. Kita yang punya orang tua, hendaknya bijak, ya kan? Kalau anak-anak yang belum waktunya jangan dibelikan tubuh, ya kan? Sekarang kan orang udah, wah pakai ini aja, biar gak nangis, udah rusak. Pesan guru kita supir Anda itu, ya kan? Kalau anak-anak kita pakai gadget, mau nangis silahkan, nggak bayar itu, biarin, ya kan? Jangan dikasih, ya kan? Ini kata supir Anda gitu. Allah alam bisa, ya.
Anak saya pun sama. Anak-anak saya itu baru saya ini SMA, SMA lulus SMA itu ya. Itu baru pakai gadget. Ya karena memang kebutuhan ya, kebutuhan. Allah Allah. Ada lagi Bu? Gimana? Kedua. Cara memanfaatkan nikmat dari Allah para eh, dengan Hmm. Hmm. nah itu kita gunakan untuk menghafal Al-Quran. Ya. Nah, ada beberapa cara itu untuk menghafal Al-Quran itu dengan audio atau Audio. audio visual. Nah, tapi ada seseorang yang menghafal Al-Quran itu misalkan dengan audio saja, dengan saja melalui muatan, ya kan? Atau dengan visual saja melihat Al-Quran bukan. Namun ketika dia mengambil audio dengan menggunakan muatan, iramanya itu jadi belum ke yang merata, jadi bukan iramanya sendiri, gitu kan? Ya. Nah, sehingga itu bikin seseorang itu jadi apalagi jadi agak kacau karena naik irama kayak misalnya. Nah ini bagaimana itu caranya supaya sinkron gitu, sehingga untuk menghafal Al-Quran ini. Barakallahu fiik. Sebenarnya kalau kita metode menghafal itu yang paling efisien itu isma, mendengarkan. Tapi dengan talaki, yang paling efektif itu talaki. Ya kan, ada kita itu dibacakan, kemudian kita membaca, didengarkan oleh guru kita. Jadi baca itu dikoreksi dengan guru, ya kan, dengan guru. Makanya banyak di antara orang-orang penghafal itu banyak salahnya di antaranya yang dia mendengarkan, misalkan Syekh Bisyari atau Syekh Fulan, ya kan. Jadi tergantung dengan nada Syekh itu. Jadi kalau dia belok udah nggak bisa lagi, ya kan. Banyak baca ini kadang-kadang nggak dijaga. Masa sarankan itu kalau kita awal-awal ini, ya kan, kita mau ini perbaiki tahsin dulu, perbaiki bacaan Al-Quran dengan guru, ya kan, perbaiki dulu, ya kan. Baru kemudian kita mulai menghafal satu ayat, dua ayat, ya kan. Kemudian dibacakan pada guru kita, gitu kan. Sehingga nanti meminimalisir kesalahan. Apalagi mohon maaf, yang diikuti itu syekh yang memang dia seorang munsyid, seorang penyanyi Islami itu kayak Semi Sari itu. Sehingga ini lagunya terlalu dominan nadanya. Tapi kalau mau ke belajar ke apa namanya eh, makom-makomat itu kalau kalau dalam ini ya ilmu tajwid itu gak dianjurkan. Tapi kalau emang bisa silakan. Tapi menjaga apa? Menjaga tajwidnya betul, ya kan? Menjaga tajwid itu ada makom hawan, ada hijaz, itu kan hanya membantu saja. Tapi yang paling utama adalah kita mentalakikan belajar, belajar langsung dengan guru-guru Quran langsung, gitu kan? Sehingga kita ini Bu, sebenarnya punya gaya masing-masing. Saya sempat kaget juga ya di ada di YouTube itu ada orang Afrika itu logatnya Jawa banget. Nah, gomnya kayak Jawa sih. Yang pernah saya posting gitu kan. Ini orang Afrika, ya kan? Seperti orang Jawa, saya lagu lagu Jawa, gitu, gitu kan. Jawa banget, ya kan? Dia orang bukan Cina, kan? Ini ini Afrika, dia kulit hitam, gitu ya. Itu Kenya, mana lah ya? Kenya mana ya? Iya, udah ada ya. Jadi kalau masalah Quran yang kita saya mendengar saya, tapi saya sarankan kalau ibu-ibu ya, itu mendengarkan kalau ingin mendengarkan itu yang tartil dari Syekh Husari, Husari, Husari itu mentartil, ya kan tartil aja dia, bacaannya itu panjang-panjangnya, masya Allah itu di itmam betul, ya kan. Sehingga bacaannya itu saya itu arahnya sih enaknya bacaan panjang pendek, menggunanya gunanya itu kalau kita ingin mendengarkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Halas, oh, ada lagi? Saya kan itu. Sekarang untuk menjaga kesehatan yang kita tubuh ini sebenarnya tidak hanya dengan fisik ya,
Tapi ada hubungan dengan psikologis juga ya. Oh iya, jelas. Ya kalau saya Iya, dengan misalnya iya. pandangan mata itu juga karena terlalu sedih berlebihan, Ah, iya. ya Iya. terus. Iya betul, Bu Rita dan Ibu sekalian. Jadi ya kalau dalam ini ya jiwa yang sehat itu pun berdampak pada fisik yang sehat gitu. Jadi kalau ibu yang sering murung, sedih, menangis kayak Nabi Yakub, ya kan? Sedihnya karena kehilangan Yusuf membuat matanya buta, ya kan? Matanya buta, nggak bisa lihat. Ya. Sedihnya sering menangis, ya kan? Itu makanya di antara penyebab itu drop kesehatan itu ada hazan, sedih, sedih yang berlebihan, ya sedih, ya kan? Sedih itu, ya kan? Lama-lama drop, bener-bener drop. Fisiknya tadinya sehat karena sering sedih, makanya drop. Nah, makanya kenapa kita itu akan minta pada diberikan kegembiraan, ketemu dengan teman-teman kita, ya kan? Kita punya anak-anak dan lain-lain itu kan, agar kita tuh punya, kita semuanya punya masalah, punya apa? Punya masalah, ya kan? Namun itu tidak sampai berlarut, ya kan? Kalau terlalu sedian udah ini, ya kan nanti akan menimbulkan banyak dampak penyakit antaranya depresi kan. Dalam bahasa kita apa? Anxiety, apa bu namanya? Anxiety masih ada ya. Kalau udah kayak begitu udah, oh, apa aja di bawah sedih, di bawah sedih. Ya. Baik, demikian juga sekalian untuk teman kita di pagi hari ini. Sama. Ada lagi? Oh, kalau doanya Iya. untuk apa? Informasinya bagi teman-teman lagi. Iya. Baik, Mohon untuk kesembuhan. baik Bu, yuk kita sama-sama doakan untuk saudari kita, senior kita di sini ya di Saada ini di Bu Ratna. Dan saya itu paling sering interaksi Bu Ratna secara WA Bu ya. Beliau itu sering bertanya lewat WA. Dulu waktu saya itu ya, kita doakan buat beliau diberikan oleh Allah kesehatan, kesembuhan, diberi kesabaran untuk beliau dan keluarganya. Dan semua semoga amal-amal soleh beliau ketika beliau masih berkebun dengan kita. Sekarang beliau nggak bisa ngaji, tetap itu dihitung oleh Allah pahalanya. Karena beliau menjaga ngajinya di istiqomah tiap hari Senin pagi Bu ya. Ya, sama saya doakan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa alimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana nahar. Allahumma inna alka salamatan fid din wa afiyatan fil jazad wa afiyatan wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa faraitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min dunya illa qadayta ila ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alamin. Demikian sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.